Fatia Audina Ramadhani. Saya Andita Yuda Astuti. Saya Raisa Dinugroho. Hari ini kami akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Robot Arm. Raise a cup up for all my day ones. Do middle fingers for the haters. Let's only get in greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past. Now we alright. Hey Lonnie, I got you. Yeah, and it's a feeling that I can't explain. How you make it in your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and Quantum Corps akan merancang arm robot pemindah barang menggunakan aktuator motor servo sebagai penggerak arm dan dikendalikan dengan remote yang mengirimkan sinyal MQTT ke robot arm berbasis SP32. Latar belakang dari pembuatan robot arm ini, seperti yang kita tahu pada era industri 4.0, menuntut industri untuk dapat menghasilkan produk secara cepat dan efisien. Dengan adanya perkembangan teknologi di bidang robotika dan sistem otomasi membuat hal tersebut bisa tercapai. Salah satu yang dapat dihasilkan adalah robot arm yang tentunya dapat mengundang pekerjaan manusia. Oke, untuk material robot arm sendiri itu terbagi dua, yaitu untuk material robot arm sendiri dan material remotenya. Nah, untuk material robotnya ini kami 3D modeling rangkanya itu di Tokopedia. Terus mikrokontroller yang kami pakai itu SP32. Kenapa SP32? Karena dia punya Bluetooth dan Wi-Fi modul. Nah, hal itu memungkinkan kita untuk bisa mengontrol robot arm secara jarak jauh dimanapun ada wifi. Oke, juga ada breadboard untuk penyusunan PM, lalu servo MG96R dan servo yang kecil Power Pro SG90 dan kabel jumper. Oke, yang kedua kita masuk ke materi untuk remote. Itu ada PCB bolong, kabel jumper, terus resistor, terus kita perlu bus converter yang MP308, baterai 18650, baterai holder dan button. Oke, button yang diperlukan itu sekitar 12 button untuk setiap servo. Oke, jadi dalam proyek robot arm kami, untuk menggerakkan robot armnya, kami menggunakan 3 buah servo kecil, servo S90, dan 3 buah servo besar, servo MG996. Kemudian untuk menggerakkan servo, kami menggunakan sumber tegangan 6 volt untuk servo besar, dan sumber tegangan 5 volt untuk servo kecil. Nah, ini adalah 2 buah buck converter yang menggunakan IC LM2596. Yang satu untuk mengubah dari 12 volt menuju 6 volt dan 12 volt menuju 5 volt. Dan sumber tegangan utama listrik AC 220, kemudian menggunakan adapter diubah menjadi 12 volt. Nah, tegangan 5 volt juga digunakan untuk menyalakan ESP32. Kemudian untuk remote-nya kami menggunakan ESP32 yang dinyalakan menggunakan sebuah bus converter dan sebuah baterai. Jadi tegangan baterai sekitar 4,2 volt diubah menjadi 5 volt menggunakan bus converter. Kemudian dalam remote terdapat 12 tombol yang masing-masing tombol berfungsi menggerakkan servo untuk menambah sudut atau mengurangi sudut. Jadi tiap tombol akan mengirimkan pilot yang berbeda-beda kepada ESP32 pada servo menggunakan protokol MQTT.
Oke, jadi ini payload yang dikirimkan oleh remote. Jadi tiap tombol mengirimkan payload yang berbeda dengan topik yang sama. Pada project ini kami menggunakan dua buah ESP32, yang satu untuk servo dan yang satu untuk remote. Program yang ini digunakan untuk remote-nya. Pada program ini kami menggunakan dua buah library, yaitu Wi-Fi dan PubSub Client untuk MQTT. Di sini terdapat untuk SSID dan password, kemudian MQTT server. Kemudian dideklarasikan pin untuk tiap-tiap button dari switch 1 hingga switch 12. Kemudian mekanisme dari remote ini, ketika salah satu button dipencet, maka button akan mengirimkan payload melalui MQTT. Payload berupa karakter alfabet dari A hingga L yang berjumlah 12 variasi payload. Seluruh payload dikirimkan menggunakan topik yang sama. Kemudian untuk servo, untuk program servo kami menggunakan 3 buah library, yaitu Wi-Fi, PubSub Client, dan servo. Kemudian sama seperti tadi, SSID dan password. Kemudian brokernya menggunakan yang sama. Kemudian dideklarasikan pin untuk servo. Kemudian ketika servo menerima payload dari server MQTT berupa karakter, maka akan diperintahkan menggerakkan servo sebanyak 1 derajat setiap payload. Oke, jadi selanjutnya kita akan mendemonstrasikan si robot arm ini. Let's go! Oke, kalian pasti bertanya-tanya nih, apa sih kegunaan robot arm yang sedang kami kembangkan saat ini? Oke, secara garis besar, kegunaan robot arm adalah mengangkat, memindahkan, dan memanipulasi barang tanpa interferensi dari tenaga manusia. Apa sih manfaatnya untuk industri? Karena industri itu membutuhkan tenaga dalam bentuk besar, kita tidak perlu lagi menggunakan tenaga manusia untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang memerlukan tenaga yang besar.
pekerja. Jadi itu akan meminimalisir resiko terjadinya cedera pada pekerja-pekerja industri. Gitu guys.